Fawailun lil musallin. Neraka Jahannam bagi mereka yang solat tanpa mengenal siapa pemilik solat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'un, ayat 4-6. Fawailun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Artinya, maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu mereka yang lalai dari solatnya dan mereka yang berbuat ria. Ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan solat semata, melainkan juga kepada orang yang melaksanakan solat namun tidak memahami hakikat solat, tidak mengenal kepada siapa ia solat, serta tidak menyadari siapa sebenarnya yang memiliki solat. Dalam pandangan ilmu makrifat, solat bukanlah sekedar gerakan tubuh dan bacaan lisan, melainkan ia adalah mi'raj seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah perjalanan batin untuk menyaksikan, mengingat, dan berhadapan dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka, apabila seorang hamba solat namun tidak mengenal Tuhannya, tidak sadar siapa pemilik solat dan merasa dirinya yang sedang solat, sesungguhnya ia telah terhijab oleh dirinya sendiri, sehingga solatnya hanya sekedar ritual kosong tanpa makna. Dalam ma'rifatullah, hakikat solat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menegakkan solat melalui hambanya. Manusia hanyalah wadah atau alat, bukan pelaku sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Demikian pula dalam solat, segala bacaan, gerakan, dan penghambaan hakikatnya bukanlah milik diri manusia, melainkan pancaran dari Allah yang menggerakkan. Jika seseorang mengira bahwa dirinya yang solat, dirinya yang membaca, dirinya yang ruku dan sujud, maka ia telah tertipu oleh wujud dirinya sendiri. Padahal hakikatnya diri manusia hanyalah fana, tidak memiliki daya, tidak memiliki kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Oleh sebab itu, makna fawailun lil musallin adalah ancaman neraka Jahannam bagi orang-orang yang solat namun tidak memahami hakikat ini. Mereka merasa dirinya yang solat, dirinya yang beribadah, sehingga timbul rasa ujub, takabur, ria, dan merasa memiliki amal. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat zarrah. Kesombongan terbesar adalah mengira bahwa amal ibadah berasal dari diri sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat tanpa ma'rifat hanya menjadikan jasad bergerak tanpa jiwa, lisan berbicara tanpa hati, dan ibadah menjadi kebiasaan yang kehilangan rasa penghambaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk yang sejati adalah lenyapnya rasa memiliki diri dalam solat, sehingga yang tampak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seorang arif billah menyatakan, barang siapa yang melihat dirinya dalam solat, maka ia belum solat. Tetapi barang siapa yang lenyap dari dirinya dalam solat, maka dialah yang benar-benar solat. Maka ma'rifat mengajarkan bahwa solat bukanlah tentang siapa yang menunaikan, tetapi tentang kepada siapa solat itu dipersembahkan, dan siapa yang hakikatnya sedang mendirikan solat. Jika seorang hamba menyadari bahwa Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang membaca, Allah lah yang ruku dan sujud melalui dirinya, maka ia akan mencapai derajat ihsan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim.
Oleh karena itu, fawailun lil musallin bukanlah ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat saja, tetapi lebih dalam lagi adalah ancaman bagi mereka yang sholat dengan lalai, sholat tanpa mengenal Allah, sholat tanpa ma'rifat, dan sholat dengan perasaan dirinya yang menjadi pemilik amal. Inilah sholat yang tidak diterima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat pada bentuk dan gerakan, melainkan kepada hati dan kesadaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, orang-orang yang sholat namun tidak faham siapa pemilik sholat dan merasa dirinya yang sholat adalah orang yang terhijab dari hakikat. Mereka terjebak pada kulit ibadah dan melupakan isinya. Itulah sebabnya Al-Quran mengancam dengan kata fawail, yaitu neraka jahanam, sebagai peringatan keras agar manusia tidak berhenti pada syariat semata, tetapi melangkah menuju hakikat dengan ma'rifatullah. Sholat sejati adalah sholat yang menafikan diri, meniadakan keakuan, dan menegakkan penyaksian bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah ibadah agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj. Bukan melalui perantara malaikat Jibril, melainkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama." Hadis riwayat Baihaqi. Namun Al-Quran justru memperingatkan keras. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya dan mereka yang berbuat riya. Surah Al-Ma'un ayat 4-6. Ayat ini menunjukkan bahwa sekadar menunaikan sholat tidak otomatis menyelamatkan seseorang dari ancaman neraka. Bahkan orang yang sholat pun bisa celaka bila ia tidak memahami hakikat sholat. Makna lalai dalam sholat bukan sekadar lupa jumlah rokaat atau pikiran yang melayang. Tetapi lalai yang dimaksud adalah lupa kepada siapa ia sholat, lupa siapa yang menjadi pemilik sholat, dan lupa siapa yang sesungguhnya sedang mendirikan sholat. Ia merasa dirinya lah yang sholat, dirinya yang berdiri, ruku, sujud, dan membaca doa. Padahal hakikatnya semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Artinya, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Maka setiap gerakan sholat, setiap ucapan takbir, setiap bacaan surah, setiap ruku dan sujud, hakikatnya adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Manusia hanyalah tempat terjadinya amal, bukan pemilik amal. Bahaya merasa memiliki amal. Ketika seseorang merasa dirinya yang sholat, maka ia akan jatuh dalam penyakit hati berupa ujub, merasa bangga dengan amalnya, riya, ingin dipuji orang, dan takabur, merasa lebih baik dari orang lain. Inilah yang dimaksud dengan fawailul lil musallin. Sholatnya hanya menjadi beban, bahkan menjadi hijab yang menghalanginya dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadits riwayat Ahmad. Riya lahir dari rasa memiliki amal. Orang yang merasa sholatnya adalah miliknya akan mudah tergoda untuk memperlihatkan amalnya kepada manusia, padahal hakikatnya amal itu bukan miliknya. Sholat dengan kesadaran ma'rifat. Dalam ma'rifatullah, sholat adalah perjalanan hamba menuju Allah,
Solat disebut mi'raj karena dalam solat seorang hamba dapat menyaksikan Allah dengan mata hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ihsan. Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Solat yang benar adalah solat yang di dalamnya seorang hamba lenyap dari dirinya, lenyap dari amalnya, sehingga yang ada hanyalah Allah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, tetapi ia menyaksikan bahwa Allah lah yang menegakkan solat melalui dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Artinya, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Solat sejati adalah zikir, yaitu kesadaran penuh kepada Allah. Jika solat tidak menghadirkan ingatan kepada Allah, maka solat itu kosong. Itulah solat yang diancam dalam surah Al-Ma'un. Khusyuk sebagai kunci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Khusyuk bukan sekadar diam, menundukkan kepala, atau menahan gerakan. Khusyuk sejati adalah ketika hati menyaksikan Allah dan lenyap dari selainnya. Orang yang khusyuk adalah orang yang tidak lagi melihat dirinya, melainkan hanya menyaksikan Allah semata. Solat tanpa rasa memiliki diri. Seorang arif billah berkata, solat orang awam adalah gerakan jasad, solat orang alim adalah penghayatan makna, dan solat orang arif adalah lenyapnya diri dalam penyaksian. Maka solat dengan ilmu makrifat adalah solat yang tidak menyisakan keakuan. Diri tidak merasa memiliki amal, tidak merasa berjasa, tidak merasa berbuat, karena semua itu hanyalah Allah yang melakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku, kecuali bila Allah meliputiku dengan rahmatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa amal ibadah termasuk solat bukanlah tiket menuju surga. Yang memasukkan ke surga adalah rahmat Allah. Maka orang yang solat tetapi merasa amalnya lah yang akan menyelamatkannya, sesungguhnya ia sedang tertipu. Hakikat fawailul lil musallin. Dengan demikian, makna fawailul lil musallin adalah neraka jahanam bagi orang yang solat namun tidak mengenal hakikat solat, yang solatnya kosong dari zikir, kosong dari makrifat, dan hanya dipenuhi oleh rasa keakuan. Solat seperti ini bukan mendekatkan kepada Allah, tetapi justru menjauhkan karena ia menimbulkan rasa memiliki amal, ujub, riya, dan takabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini menegaskan bahwa solat tanpa khusyuk adalah berat dan melelahkan, bahkan bisa menjadi kutukan. Namun, solat dengan khusyuk dan makrifat akan menjadi cahaya, penenang hati, dan penghubung dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat dijadikan penyejuk hatiku. Hadis riwayat An-Nasai. Fawailul lil musallin. Solat tanpa makrifat sebagai hijab. Solat yang dipahami hanya sebagai gerakan lahiriah tanpa kesadaran batin,
sejatinya menjadi hijab yang menutupi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sholat disyariatkan untuk menjadi jalan penyaksian, penghubung, dan mi'raj bagi hamba menuju Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa hakikat sholat adalah dzikir, yaitu mengingat Allah. Jika sholat tidak menghadirkan dzikir, tidak mengingat Allah, maka ia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Inilah sholat yang kosong, yang hanya berupa gerakan tanpa ruh, dan inilah yang diancam dengan kata fawail atau neraka jahanam. Sholat dan makna fana dalam ilmu ma'rifat. Dalam ilmu ma'rifat, seseorang dikatakan telah sholat dengan benar ketika dirinya fana di hadapan Allah, yaitu hilang rasa keakuan, hilang rasa memiliki amal, sehingga yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Fana bukan berarti tubuh hilang, melainkan kesadaran diri lenyap dari rasa memiliki dan hanya menyaksikan keberadaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajar kamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu ma'rifat adalah ilmu yang Allah tanamkan ke dalam hati orang-orang yang bertakwa. Dengan ilmu ini, seorang hamba akan memahami bahwa dalam sholat tidak ada aku, tidak ada diriku, tidak ada amalku, melainkan semuanya adalah milik Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian sholat sehingga ia hadir hati dan akalnya. Kehadiran hati inilah yang menjadikan sholat hidup, sedangkan ketiadaan hati menjadikan sholat mati." Sholat daim, sholat yang tidak pernah putus. Sholat daim adalah sholat yang tidak terbatas pada gerakan lahiriah 5 waktu, melainkan sholat yang terus berlangsung di dalam hati setiap saat. Sholat daim adalah keadaan ketika hati selalu dalam dzikir, selalu dalam penyaksian, selalu dalam kesadaran bahwa dirinya bersama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran, ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Artinya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk maupun berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Sholat daim inilah yang dimaksud oleh para arif billah sebagai sholat sejati, yaitu tidak pernah putus hubungan dengan Allah, meskipun tubuh sedang bekerja, berbicara, atau beristirahat. Sholat dan tauhid. Hakikat sholat adalah tauhid. Sholat adalah pernyataan nyata bahwa tidak ada yang wujud kecuali Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali Allah, dan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ketika seseorang berdiri dalam sholat, ia mengucapkan Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar. Kalimat ini bukan hanya pengakuan lisan, melainkan penafian terhadap segala sesuatu selain Allah. Ruku adalah pengakuan kerendahan diri di hadapan Allah. Sujud adalah penyerahan total, lenyapnya segala keakuan, hingga dahi menyentuh bumi sebagai tanda fana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud."
Maka sujud bukan sekedar menempelkan dahi ke tanah, melainkan hilangnya diri dalam penghambaan, hingga yang ada hanyalah Allah. Kisah para arif billah dalam sholat. Para kekasih Allah atau arif billah memberikan teladan tentang hakikat sholat. Seorang ulama besar, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika sholat pernah ditembak panah musuh. Panah itu menancap di tubuh beliau, namun beliau tetap khusyuk dalam sholatnya, hingga para sahabat mencabut panah itu tanpa beliau merasakan sakit. Mengapa? Karena dalam sholat beliau fana, hilang kesadaran dari tubuh, dan tenggelam dalam penyaksian kepada Allah. Seorang arif billah berkata, "Aku sholat bukan karena aku ingin sholat, tetapi karena Allah yang menegakkan sholat melalui diriku. Jika aku merasa diriku yang sholat, maka sholatku batil. Tetapi ketika aku menyadari bahwa Allah yang menegakkan sholat, maka sholatku sah." Inilah rahasia sholat ma'rifat. Sholat sebagai cahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat itu cahaya." Hadis riwayat Muslim. Cahaya sholat bukanlah cahaya lahiriah, melainkan cahaya batin yang menyinari hati. Cahaya ini hanya turun kepada orang-orang yang sholat dengan ma'rifat, bukan pada orang yang sholat dengan lalai. Sholat dengan ma'rifat akan membuka hijab antara hamba dengan Tuhannya. Sedangkan sholat tanpa ma'rifat justru menjadi hijab baru. Fawailul lil musallin sebagai peringatan. Maka jelaslah bahwa fawailul lil musallin bukan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat saja, melainkan peringatan keras bagi mereka yang sholat tanpa ma'rifatullah. Mereka sholat dengan gerakan tubuh tetapi hatinya lalai. Mereka merasa dirinya yang sholat dan merasa memiliki amal, sehingga terhijab dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45. "Wasta'inu bis-sabri wasyolati wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyi'in." Artinya, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka sholat yang berat adalah sholat yang dilakukan tanpa kesadaran. Sedangkan sholat yang ringan adalah sholat yang dilakukan dengan ma'rifatullah. Saudaraku, uraian ini baru separuh jalan. Bila berkenan, saya bisa lanjutkan lagi hingga menjelaskan rahasia bacaan dalam sholat dari takbiratul ihram hingga salam, makna hakikat syahadat dalam sholat, hubungan sholat dengan penyaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, serta penyempurnaan bahwa sholat sejati adalah kesadaran bahwa Allah lah pemilik segala ibadah. Fawailun lil musallin, rahasia bacaan dalam sholat dari takbiratul ihram hingga salam, makna syahadat dalam sholat, dan hubungannya dengan penyaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar, bukan sekedar membuka ritual. Ia adalah momen transformatif di mana insan diminta melakukan dua gerakan batin yang simultan, menafikan segala yang dikira memiliki keberadaan otonom dan mengafirmasi bahwa hanya Allah yang hak. Dalam ilmu makrifat, takbir adalah pemutusan dari lingkaran ilusi diri. Ketika lisan mengucap Allahu Akbar, hati dipanggil untuk berkata, "Segala yang kau anggap penting lebih besar dari Allah harus aku kecilkan. Segala yang kukira pemilik harus aku kosongkan. Hanya Allah yang maha besar." Takbir mengubah orientasi perhatian dari aku melakukan menjadi Allah yang mendatangkan perbuatan. Niat yang mengikuti takbir bukan sekedar pengumuman lisan tentang jenis sholat, melainkan pergeseran ontologis, hati menegaskan arah menuju Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tafsir makrifat terhadap hadis ini menyatakan, niat yang sejati bukanlah sekedar penetapan rencana,
tetapi tunduknya kehendak diri kepada kehendak ilahi, sehingga amalan menjadi perwujudan kehendaknya sendiri melalui hamba. Pembukaan atau bacaan istiftah mengajarkan hati untuk sunyi dari hawa nafsu, membuka ruang untuk mendengar. Di tingkat batin, istiftah adalah pembersihan cermin qalb agar cahaya ilahi dapat memantul tanpa halangan. Dalam praktik ma'rifat, istiftah dipakai sebagai langkah sadar untuk menanggalkan klaim kepemilikan terhadap bacaan, gerak dan perasaan, sehingga seluruh solat berlaku sebagai sekedar wadah bagi turunnya zikir Allah. Al-Fatihah, dialog inti antara hamba dan Rob. Al-Fatihah dalam solat bukan hanya bacaan wajib, ia adalah dialog terdalam antara hamba dan Rob. Dalam ma'rifat, setiap baris Al-Fatihah dibaca pada beberapa tingkat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini adalah pengakuan eksistensi yang hakiki. Segala puji, segala wujud, segala terikat adalah milik Allah. Dalam tingkat batin, ini memadamkan klaim-klaim aku yang menghendaki pengakuan. Hati berkumandang, hanya Engkaulah yang berhak dipuji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernyataan eksklusivitas ibadah dan permohonan pertolongan, ma'rifat menafsirkan ini sebagai lenyapnya kesadaran dualitas, bukan aku yang beribadah kepada Tuhan lain selain Dia, melainkan hanya Zat yang menjadi tujuan dan pelaku hakiki. Ahdinas siratal mustaqim, doa petunjuk bukan sekedar permintaan moral, tetapi permintaan pencerahan ontologis. Tunjukkan kami jalan menuju penyaksian sejati, sehingga dalam solat, tiap gerak dan nafas menjadi tafakur kepada dirinya. Para ulama dan ahlu sunnah memberi penekanan bahwa Al-Fatihah adalah inti solat. Dalam ranah ma'rifat, membacanya dengan penuh penghadiran berarti membiarkan setiap kata menjadi medium yang meluruhkan sifat-sifat diri yang menolak penyaksian. Bacaan selain Al-Fatihah, bahasa nama-nama ilahi. Setiap surat atau ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah memanggil aspek-aspek namanya. Dalam ma'rifat, membaca ayat adalah menyentuh nama. Nama itu membuka pintu sifat. Maka seorang arif membaca dengan perhatian bukan sekedar artikulasi, melainkan menyelaraskan qalb agar nama itu menjadi zikir yang menggerakkan seluruh ragam batin menuju fana dalam zat. Rukuk dan sujud, penyerahan tubuh sebagai manifestasi kerendahan hati. Rukuk adalah penundukan yang mengakui kebesaran ilahi. Sujud adalah puncak fana, titik di mana wajah menempel ke bumi sebagai simbol lenyapnya klaim diri. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba lebih dekat kepada Robnya daripada ketika ia sujud. Hadis riwayat Muslim. Tafsir ma'rifat, sujud bukan sekedar sikap jasad, melainkan realisasi empiris bahwa eksistensi hamba tercurah dalam bentuk anugerah sehingga pemilik amal adalah Allah. Saat sujud, orang arif menyadari bahwa yang sujud sebenarnya adalah namanya yang menampakkan diri melalui hamba. Hamba itu sendiri hanyalah permukaan yang dipakai untuk penyaksian. Di sisi lain, ruku adalah pengakuan rububiyah. Hati meletakkan segala kesibukan jiwanya untuk menyatakan, Engkaulah Rob, kita bukan apa-apa. Kedalaman ruku menggugurkan gagasan kebebasan diri yang memisahkan antara hamba dan Tuan. Dua sujud dan makna berulang, pengulangan sebagai pemurnian. Bahasa solat yang mengulang ruku dan sujud menuntut batin untuk turun berulang kali ke tingkat fana. Pengulangan bukan mekanikal, ia adalah proses pemurnian bertingkat, sehingga setiap pengulangan menyisihkan lapisan nafsu hingga tinggal residu hanya penyaksian ilahi. Tasyahud dan hakikat syahadah di solat. Tasyahud membawa kita pada pengucapan syahadah di tengah-tengah ritual asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam tafsir ma'rifat, syahadah di solat bukan sekedar dokumen akidah yang diucap. Ia adalah momen pembuktian ontologis. La ilaha,
penafian terhadap segala yang dipersepsikan sebagai Tuhan selain Allah. Ini di tingkat batin adalah anihilasi segala kebergantungan ilusi dan segala keterikatan yang menyamar sebagai penopang eksistensi. Illallah, penegasan hanya Allah yang benar-benar ada dengan hakikatnya. Segala yang tampak sebagai entitas selainnya hanyalah manifestasinya atau ilusi yang tidak memiliki hakikat sendiri. Dalam ma'rifat, ini dinamakan fana atau musyahadah lenyapnya diri selain yang hak dan baqa kembali tinggal pada Allah. Muhammadur Rasulullah, pengakuan bahwa penyaksian tersebut datang melalui jalan kenabian. Dalam tradisi ma'rifat, ini berarti mengakui bahwa cahaya kenabian atau Nur Muhammad adalah wasilah, cara, dan metode wahyu yang memurnikan qalb agar mampu menerima penyaksian. Syahadat ini di dalam sholat menjadi sakramen yang menautkan dzikir kepada pengakuan eksistensial. Syahadat yang diucap di tasyahud bukan sekedar ritual kata, melainkan saksi batin. Bila dibaca dengan makrifat, ia menjadi pusat penyaksian yang membenamkan pengucap ke dalam realitas keesaannya. Dengan demikian, pengakuan lisan dipadukan dengan pembenaran hati, bukan hanya mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi merasakan lenyapnya segala lain dalam kehadirannya. Sholawat atas Nabi dan peran beliau sebagai pengeras jalan ma'rifat. Bagian sholat yang memohon sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW menyambungkan zikir hamba kepada sunnah pewahyuan. Dalam batin, memohon sholawat adalah permintaan keberkahan agar jalur penerimaan rahmat dan bimbingan kenabian tetap terbuka. Rasulullah adalah pintu bagi umat untuk dipandu dari kegelapan menuju cahaya. Di ranah ma'rifat, beliau disebut sebagai teladan kesempurnaan kemanusiaan yang menjadi wadah penampakan rahmat ilahi. Salam, penutup dan pengembalian ke dunia dengan rahmat. Salam bukan sekedar salam sosial, melainkan sakramen yang membalut seluruh perjalanan batin. Ketika mengucap Assalamualaikum warahmatullah, hati mengembalikan wadah kepada Allah sambil memohon agar penyingkapan yang dihadirkan selama sholat tetap tersimpan sebagai rahmat yang menyertai aktivitas kehidupan. Dalam ma'rifat, salam adalah penguatan niat, yaitu semoga damai dan rahmat yang aku rasakan tidak hanya berakhir di tikar sholat, melainkan meresap ke segala kerja dan laku. Hubungan sholat dengan penyaksian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholat adalah praktik yang meneguhkan dan memuluskan penyaksian. Penyaksian tidak cukup sekedar lafaz, ia harus menjadi ruh sholat. Dalam ilmu ma'rifat, setiap gerak dan bacaan yang jujur mendekatkan hati pada pengalaman langsung bahwa tiada yang hak selain Allah dan bahwa Rasulullah SAW menuntun manusia kepada kesaksian itu. Oleh sebab itu, sholat yang hak adalah pengulangan pengalaman syahadat di tiap hela nafas, penafian, pengakuan, dan pengikatan kepada jalan kenabian. Bahaya sholat tanpa syahadat batin, ria, dan ilusi kepemilikan. Kembali ke peringatan Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat tetapi lalai dari sholatnya. Lalai di sini termahkota ketika syahadat yang diucap tidak menjadi kenyataan batin. Ketika pengakuan la ilaha illallah hanya terasa di lidah namun tidak menghapus klaim-klaim nafsu yang mengeluhkan untuk dipuji. Ma'rifat menekankan, bila hati masih merasa sebagai pemilik amalan, maka sholat itu justru menjadi hijab. Ia menutup pintu penyaksian dan mempersiapkan jiwa untuk celaka. Praktik membawa sholat ke tingkat ma'rifat, langkah praktis tanpa mengurangi rahasia batin. Berikut beberapa praktik sederhana yang membantu memindahkan sholat dari ritual lahir ke ziarah batin. Persiapkan niat yang bukan sekedar pernyataan, hendaklah niat menjadi penyerahan kehendak.
Katakan dalam hati sebelum takbir, "Ya Allah, jadikan solat ini bukan pekerjaanku, melainkan gerak-Mu melalui aku." Perlambat bacaan dan keluarkan maknanya. Ketika membaca Al-Fatihah atau ayat, renungkan maknanya sejenak, sehingga kata-kata menjadi pintu, bukan kebiasaan lidah. Fokus pada sujud. Perbanyak merenungkan kedekatan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Di sujud, serahkan segala klaim dan tangkap sensasi hadirnya kasih sayang Tuhan. Berlatihlah sholat daim dalam hati. Di luar waktu formal, latihlah qalb untuk selalu menyaksikan. Ingat sabda Allah, "Wadhkurullaha dzikran katsira." Ingatlah Allah dengan banyak dzikir. Bila hati terbiasa hadir, sholat formal akan menjadi puncak dari kesinambungan dzikir. Jauhi riya dan ujub dengan muhasabah. Setelah sholat, tanyakan pada diri secara jujur, apakah perasaan yang muncul adalah rasa memiliki amal atau rasa bersyukur atas anugerah yang diberikan. Muhasabah konsisten menumbuhkan tawadu. Penutup, sholat sebagai jalan untuk lenyap dan kembali kepada pemilik sejati. Dalam kesimpulan ma'rifatiyah, sholat hakiki adalah pengalaman fana baqa, di mana segala klaim eksistensial hamba luluh dan hanya tersisa sahibul haq. Jika seorang hamba sholat namun merasa dirinya yang sholat, ia belum memasuki hakikat sholat. Ia masih di permukaan. Tetapi bila sholat menjadi medan di mana diri lenyap dan hanya nama-namanya yang bercahaya melalui setiap gerak dan ucapan, maka sholat itu menjadi mi'raj, cahaya, dan bekal menuju makam penyaksian. Marilah menuntun sholat kita ke arah itu. Niat yang ikhlas, bacaan yang bermakna, sujud yang merasakan kedekatan, tasyahud yang menjadi saksi, dan salam yang membawa rahmat ke seluruh hidup. Fawailul lil musallin, lanjutan mendalam. Rahasia tiap bagian solat, syahadat batin, serta latihan menuju ma'rifat. Baik saudaraku, berikut kelanjutan yang lebih mendalam, rinci, dan praktis tentang setiap bagian solat, makna batin takbiratul ihram hingga salam, hakikat syahadat saat tasyahud, keterkaitan solat dengan penyaksian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, serta latihan konkret agar solat menjadi pengalaman ma'rifat dan bukan sekadar ritual lahiriah. Semua istilah kehormatan ditulis penuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ilmu ma'rifat, tiap unsur solat adalah rumah bagi suatu kebenaran batin. Bila kita memasuki rumah itu hanya lewat pintu lahir, kita akan melihat dinding. Bila kita masuk dengan qalb yang hadir, kita akan menyaksikan cahaya. Di bawah ini saya uraikan tiap bagian beserta arah latihan menuju fana baqa dalam solat. Nah, takbiratul ihram, pintu mi'raj dan pemutusan, at-takbir. Teks lahir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makna batin, saat takbir itu, qalb dipanggil untuk memutuskannya dari segala yang menandingi Allah. Gagasan bahwa aku berbuat, bahwa amal ini adalah kepunyaanku. Di tingkat ma'rifat, takbir adalah penegasan bahwa segala gerak lahir akan menjadi wadah bagi gerak hakiki. Ucapan lisan harus diikuti oleh penyerahan kehendak. Latihan praktis, sebelum mengangkat tangan dan mengucap takbir, heningkan qalb sejenak dan ucapkan dalam hati. Ya Allah, jadikanlah ini bukan perbuatanku, tetapi gerak-Mu melalui aku. Rasakan peralihan subjektif dari aku berbuat menjadi Engkau yang berbuat. Niat, pergeseran ontologis. Teks lahir, niat tidak harus diucapkan lisan, namun harus hadir di qalb. Makna batin, niat yang benar bukan sekedar saya akan solat, tetapi penyerahan. Ya Allah, jadikanlah solat ini perbuatanmu melalui diriku. Dalam ma'rifat, niat adalah ikrar hati untuk tidak mengklaim kepemilikan amal. Latihan praktis, tiap kali berniat, rasakan lega melepaskan kehendak kecil dan menerimakan kehendak ilahi. Istiftah dan pembukaan, membersihkan cermin qalb. Teks lahir, doa pembukaan, istiftah, atau bacaan ringan. Makna batin, membersihkan cermin qalb agar cahaya namanya dapat memantul. Gunakan istiftah sebagai pembersihan immediately setelah takbir. Latihan praktis, bacalah istiftah dengan lambat. Bayangkan setiap kata memasang layar hati untuk menangkap cahaya. Al-Fatihah. Dialog hamba dan Rabb. Al-Fatihah. Teks lahir, isi surat Al-Fatihah. Makna batin per baris,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pengakuan bahwa segala puji adalah hak mutlaknya. Ini merobek klaim aku layak. Ar-Rahmanir Rahim, menyadari sifat kasih sayangnya yang menyelimuti setiap gerak. Maliki Yaumiddin, pengakuan bahwa hanya Dia yang berhak menghakimi, bukan ego. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, puncak makrifat. Bukan aku yang beribadah karena aku, melainkan Engkaulah yang memungut dan memberi hawa untuk beribadah. Aku memohon agar Engkaulah yang menggerakkan. Ihdinas siratal mustaqim, permintaan untuk dibimbing pada penyaksian yang lurus, agar solat ini bukan pertunjukan, tetapi jalan fana menuju zat. Latihan praktis, bacalah Al-Fatihah perlahan, beri jeda singkat setelah tiap baris, dan renungkan, apakah kata itu meniadakan rasa pemilik? Bacaan setelah Al-Fatihah, nama-nama ilahi sebagai kunci, teks lahir, surat atau ayat yang dibaca, makna batin, setiap ayat memanggil sifatnya. Ketika hati selaras, bacaan itu menjadi zikir nama. Misalnya membaca surat Al-Ikhlas menjadikan qalb terikat pada satu hakikat, membaca ayat tentang rahmat menumbuhkan rasa aman. Latihan praktis, pilihlah satu ayat yang dipahami maknanya dan baca dengan tafakur pada nama yang dipanggil ayat itu. Ruku, pengakuan rububiyah dan penundukan. Teks lahir, ruku dengan tasbih, biasanya Subhana Rabbiyal Azim. Makna batin, ruku menandakan penundukan batin, pengakuan bahwa segala kekuasaan berasal darinya. Dalam ma'rifat, ruku meruntuhkan gagasan kebangkitan diri. Latihan praktis, saat ruku, ulangi tasbih dengan penghayatan. Kebesaranmu meniadakan kebesaran yang kupunya. I'tidal dan duduk antara dua sujud, menjaga kesadaran. Teks lahir, i'tidal, bangkit sejenak, lalu sujud kedua. Makna batin, i'tidal adalah penyeimbang, sadar kembali bahwa yang bergerak adalah namanya. Duduk di antara dua sujud adalah momen penimbangan, tempat mengangkat permohonan batin, dua sujud sebagai ruang kelemahan dan kerendahan. Latihan praktis, gunakan duduk di antara sujud untuk memohon ampun dan memutus klaim diri. Ya Allah, ampunilah klaimku. Sujud, puncak fana, titik penyaksian. Teks lahir, sujud dengan tasbih, Subhana Rabbiyal A'la. Makna batin, sujud adalah momen paling dekat. Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya dalam sujud. Dalam ma'rifat, sujud adalah titik lenyapnya aku, sehingga hanya namanya yang bercahaya. Disinilah terjadi pengalaman Allah yang menegakkan solat melalui hamba. Latihan praktis, perpanjang kesadaran di sujud. Rasakan tekanan dahi sebagai titik serah penuh. Di sana, bisikan niat. Biarkan semua klaim itu lenyap. Tasyahud dan syahadat. Pembuktian batin. At-tasyahudu. Teks lahir, duduk tasyahud dengan bacaan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna batin, tasyahud yang murni menyatukan penafian dan afirmasi. Lenyapkan segala yang disembah selain Allah. Tegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah perantara kenabian yang membuka jalan ma'rifat. Di sini lafaz tidak hanya penyataan dogmatis, tetapi menjadi pengakuan eksistensial. Qalb menyatakan bahwa segala keberadaan yang tampak adalah manifestasinya. Latihan praktis, ketika mengucap syahadat, rasakan setiap kata meniadakan lapisan-lapisan kebergantungan. Rasakan bagaimana iman sebagai saksi memasuki qalb. Sholawat atas Nabi, pembuka pintu rahmat. Teks lahir, sholawat dan doa untuk Nabi Muhammad SAW. Makna batin, permohonan agar tuntunan kenabian menjadi saluran rahmat yang menyucikan qalb. Di tingkat batin, sholawat adalah doa agar cahaya kenabian memasuki qalb, sehingga sholat tidak hanya jadi ritual, namun jalan transformasi. Latihan praktis, bacalah sholawat dengan sadar bahwa engkau memohon agar hikmah kenabian menerangi tiap gerak hati. Salam, penutupan sakral, dan pengembalian wadah. Teks lahir, salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna batin, salam menutup ritual sambil memohon supaya rahmat yang dialami tidak lenyap. Pengembalian wadah kepada dunia sekaligus meminta agar buah salat menjadi pembawa damai.
Latihan praktis, ketika memberi salam, niatkan agar kedamaian itu melekat dalam gerak hidupmu, bukan hanya di tikar sholat. Doa kunut, tasbih ruku dan zikir tambahan. Titik-titik rahasia. Kunut. Dalam beberapa mazhab, doa kunut di waktu sholat tertentu dipati sebagai permohonan khusus. Makrifat memandang kunut sebagai pengakuan total akan kebutuhan kepada pertolongan ilahi. Gunakan sebagai momen menyingkap kebergantungan mutlak. Tasbih ruku dan sujud. Pengulangan tasbih adalah latihan menenggelamkan ego melalui pengakuan berulang atas kebesaran dan keagungan. Latihan praktis, tetapkan amalan singkat setelah sujud seperti, Ya Allah, jadikanlah solati solatmu, hingga qalb terlatih memandang semua gerak sebagai geraknya. Bahaya ria, ujub, dan pemilik amal. Muhasabah setelah solat. Setiap selesai solat, lakukan muhasabah singkat. Apakah ada rasa ingin diketahui orang, bangga, atau berharap pujian? Bila ada, segera mohon ampun dan kembalikan amal itu sebagai anugerah. Ingat hadis tentang bahaya ria, syirik kecil yang paling ditakuti. Muhasabah membentuk tawadu dan mencegah solat menjadi hijab. Latihan harian untuk mengangkat solat ke mahrifat. Ringkasan praktis. 1. Sebelum solat, hening 1 nafas panjang. Niatkan penyerahan. 2. Perlambat bacaan Al-Fatihah dan pilih 1 kata yang direnungkan tiap rakaat. 3. Di ruku dan sujud, ulangi tasbih dengan kesadaran bahwa yang bersujud bukan aku. 4. Gunakan duduk tasyahud untuk mengukuhkan syahadat batin, bukan hanya bunyi tetapi realisasi. 5. Akhiri dengan muhasabah tentang motivasi dan sifat yang timbul setelah solat. Fana baqo sebagai tujuan solat sejati. Solat yang hak membawa hamba pada pengalaman fana baqo, yaitu lenyap segala klaim diri ketika bertemu dengan zat, lalu kembali hidup dalam syafaat rahmatnya. Jika seseorang masih merasa dirinya sebagai pemilik solat, maka solat itu belum mencapai hakikatnya. Marilah kita terus berlatih, memurnikan niat, meresapi makna bacaan, memperpanjang kesadaran di sujud, dan mengukur motivasi dengan muhasabah. Hanya demikian solat akan menjadi mi'raj sejati, bukan sekedar gerak jasad. Penutup. Hakikat perbedaan antara wajibul wujud dan wahdatul wujud bukanlah sekadar wacana filsafat atau spekulasi para sufi, tetapi ia merupakan inti dari pemahaman tauhid yang lurus. Wajibul wujud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keberadaannya mutlak, tidak bergantung kepada apapun, tidak diciptakan, tidak bermula, tidak berakhir, dan menjadi sebab adanya segala sesuatu. Adapun wahdatul wujud adalah pandangan batin para arifin yang menyaksikan bahwa segala sesuatu selain Allah pada hakikatnya tidak memiliki wujud yang sejati, melainkan hanya tajalli, bayangan, atau penampakan dari keesaan Allah. Dengan demikian, perbedaan keduanya jelas. Wajibul wujud menegaskan keberadaan Allah yang mutlak, sementara wahdatul wujud menekankan kefanaan segala sesuatu selain Allah dalam pandangan hakikat. Seorang salik yang menempuh jalan makrifat harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam pemahaman yang salah, yang dapat menyeret kepada syirik khafi atau bahkan hulul dan itihad yang ditolak oleh para ulama. Tauhid yang benar tetap menegaskan perbedaan antara khalik dan makhluk, antara pencipta dan ciptaan, meskipun dalam pandangan batin para arif, semuanya adalah satu dalam kesaksian bahwa tiada yang wujud kecuali Allah. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita kalimat tauhid la ilaha illallah yang tidak hanya bermakna tiada sesembahan yang benar selain Allah, tetapi juga tiada wujud yang hakiki selain Allah. Itulah puncak makrifat yang diajarkan oleh para wali dan salafus salih yang tidak pernah keluar dari jalur syariat. Maka jalan selamat bagi kita adalah tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah, dan bimbingan para guru mursyid yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga makna wahdatul wujud dapat dipahami dalam koridor tauhid, bukan dalam penyimpangan akidah. Akhirnya, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ayat ini memberi isyarat bahwa segala sesuatu tidak memiliki cahaya sendiri, tidak memiliki wujud sendiri, melainkan seluruhnya hanya hidup, ada dan tampak karena tajalli cahaya Allah.
Maka siapa yang melihat alam dengan pandangan hakikat, ia akan menyaksikan bahwa di balik segala sesuatu yang ada hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud oleh para arifin dengan wahdatul wujud, dan inilah yang menegaskan keagungan wajibul wujud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan bagi kita semua hijab kelalaian, meneguhkan iman kita dengan cahaya makrifat, serta menghantarkan kita kepada penyaksian sejati bahwa tiada yang wujud kecuali Dia. Amin. Ya Rabbal Alamin.